di satu sisi mungkin ya gitu ya. Kita sebetulnya mampu karena dari kekayaan kita ya. Masalahnya kan kekayaan yang dimiliki di Indonesia ini tidak didistribusikan secara adil gitu. Beberapa narasi di sekitar bencana ini adalah misalnya warga bantu warga, korban bantu korban. Itu kan sebetulnya menunjukkan negara nggak hadir. Nah inilah titik di mana kita itu terjajah secara ekonomi sebenarnya. Ketimpangan. Nah ini pola paradigma inilah yang sebenarnya harus dirubah. Makanya ada muncul land reform segala macam. Oke, ke Mas Gunawan nih, kita tanya, apa metrik kunci seperti IHK dan tingkat kemiskinan yang menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi Sumatera? Dan hambatan utama apa yang terlihat dari data terkini? Atau Sumatera butuh waktu berapa lama untuk pulih? Kira-kira begitu. Oh iya, kalau ditanya berapa lama waktu pulih, sebenarnya banyak sih pertanyaan kayak begitu kan ya. Tapi jawaban saya tuh ya sama. Saya juga bergantung. Ini sebenarnya pemerintahnya ini kalau misalkan bisa melakukan recovery itu berapa lama proyeksinya kan gitu ya. Kalau kita lihat dari situasi yang sekarang ya, yang dimana listrik juga masih belum sepenuhnya ada. Kalau saya lihat tuh, ternyata longsor yang ada di wilayah Aceh Tengah itu telah memutus jalur transportasi darat gitu kan ya. Ditambah lagi kalau kita lihat, ya kan saya juga ngutang-ngatik lah ya beberapa anggaran pemerintah untuk pemulihan bencana di Sumut yang hanya puluhan miliar ya, di yang kisaran angka berapa? Kalau saya ingat saya tuh 70-an ya, dari yang ratusan miliar yang dikurangin begitu kan ya. Terus kalau kita lihat dari perkembangan proses pemulihan yang banyak dikatakan berjalan lambat gitu kan ya. Saya justru ngelihatnya ya mungkin kalau kita berharap ini bisa 6 bulan itu udah cepet banget nih. Artinya 6 bulan itu bukan kita ngelihat secara fisik ya bahwasanya ini yang banjir kemarin sudah teratasi semua atau katakan masyarakat yang terdampak sudah ini ya sudah melakukan aktivitas ekonomi seperti normal seperti semula. Bukan hanya itu, gini loh cara ngelihatnya. Pada saat bencana terjadi ya di bulan akhir November ya, yang kita rasakan yang dampaknya itu masih terjadi sampai sekarang ini, itu dampaknya terhadap sektor pertanian itu beragam dan itu banyak banget. Pertama, tanaman cabai aja nih ya yang di Batubara yang awalnya itu mereka udah mulai menanam di bulan November terendam. Begitu terendam, saya langsung koordinasi sama orang-orang yang ahli pertanian gitu kan ya. Saya tanya, terendam itu memang bisa dipertahankan kalau masih hidup? Atau udah pasti gagal panen? Dia nyarankan malah begini, ada bayinya dicabut ulang aja bang. Kalau enggak, iya dicabut, ditanam ulang gitu loh. Dicabut semuanya ditanam ulang kan gitu. Jadi saya bilang kenapa harus begitu? Karena nanti juga nggak maksimal hasilnya. Berarti pengolahan lagi dong gitu kan ya. Yang harusnya diproyeksikan di bulan Februari saat kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri itu cabai melimpah dan harga nggak naik, ini udah berbalik nih hitungannya. Berarti 3 bulan yang akan datang kita akan berhadapan dengan potensi inflasi besar. Untuk komoditas itu ya? Iya, untuk komoditas itu doang. Belum lagi bicara masalah beras. Ya. Saya udah ngitung tuh kalau Tapanuli itu semuanya terdampak ya. Itu sekitar 294 ribu ton beras kita akan hilang. Kalau misalkan itu dibiarkan setahun kemudian loh. Kalau kita berharap bahwasanya ini pemulihan baru setahun kemudian yang akan datang gitu kan ya. Kan riskan banget gitu kan ya. Terus belum lagi kita bicara mengenai sebenarnya perdagangan, terus apa sih yang menjadi tolak ukur bagi kita tuh untuk melihat bahwasanya kita tuh pulih gitu kan ya. Apakah nanti data-data statistik pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan bahwasanya proses pemulihan? Saya bilang tidak. Kita nggak akan melihat itu lagi. Contoh nih, kita di kuartal ketiga 2025 pertumbuhan ekonomi 4,55%. Oke, nanti ada MBG di tahun 2026 katakanlah di kuartal pertama itu ekonomi tumbuh ya bisa mencapai katakanlah 4,55 atau 4,57 begitu. Terlihat seakan ada pemulihan karena ada MBG, tetapi realitanya di lapangan ini nanti nggak akan linear ya dengan pemulihan ekonomi di masing-masing rumah tangga itu tadi. Artinya belum tentu nih masyarakat tuh akan mendapatkan kesejahteraan, lahan pertaniannya kembali seperti semula, dia mendapatkan
posisi penghasilan yang sama seperti sebelum kejadian bencana, terus tingkat kemiskinannya menurun, belum tentu ke situ. Nilai-nilai angka-angka pertumbuhan ekonomi secara statistik itu belum bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan di level masyarakat. Ekonomi yang tumbuh yang didorong dengan modal yang besar, tetapi dengan pengeluaran rumah tangga yang mengecil, ya itu menunjukkan bahwasanya ya ada ketimpangan yang besar nantinya ya. Rasio Gininya itu akan memuncak. Terus nanti kita akan lihat pertumbuhan ekonomi itu tidak menunjukkan perbaikan kualitas dari sisi belanja masyarakat. Nah, ini yang nantinya akan memunculkan masalah baru di mana kita akan pada suatu kesimpulan pertumbuhan ekonomi yang akan tercapai di tahun 2020 kemungkinan akan semu. Nah, ini yang perlu diperhatikan lah ya sama pemerintah lah ya. Belum lagi kita bicara masalah efisiensi anggaran. Udah deh, ini udah sentimennya ini udah buruk semua nih. Ya. Ini pemerintah ada nanya nggak ke Mas Gun, kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk kondisi-kondisi yang tadi digambarkan? Iya, sebenarnya sih harapannya ya kalau kita ini bicara masih harapan ceritanya. Iya, belum ada yang nanya. Iya. Ini gini ya. Ini kalau misalkan apa sih yang harusnya bisa dilakukan? Kan begitu kan ya. Ada nggak anggaran yang bisa mencapai katakanlah 300 triliun untuk memperbaiki infrastruktur atau kebutuhan dasar masyarakat terhadap listrik, jalan raya, air bersih yang bisa mengcover semua kebutuhan masyarakat di Tapanuli, Aceh Tamiang, Langkat, dan wilayah di Sumatera Barat? Punya nggak anggaran sebanyak itu yang bisa dialokasikan gitu kan ya? Prediksinya seangka itu ya? Ya kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Kalau saya sih ngelihatnya itu kayaknya ya pertama proses pemulihannya juga lama, nggak bisa cepat. Ditambah lagi dengan potensi anggaran yang dikucurkan itu setara itu dengan ini ya, dengan anggaran MBG yang ya kalau MBG 2025 saya pikir sih belum ya. Tapi ada beberapa anggaran subsidi yang biasa diterapkan pemerintah itu yang kalau misalkan itu dialokasikan itu bisa mengalami pemulihan cepat. Jadi akselerasinya bisa cepat pulih. Harusnya begitu. Tapi kan nggak ada kan. Kita kan nggak ada nih statement dari pemerintah yang mengalokasikan anggaran berapa untuk proses pemulihan itu kan belum ada tuh. Nah selanjutnya ditutupnya bantuan dari negara asing. Nah ini juga menambah buat kalau kita bicara hitungan ekonomi berarti proses pemulihannya agak jadi lebih lambat ini dibandingkan dengan ekspektasi awal bahwasanya bencana ini akan bisa diselesaikan setidaknya dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan yang akan datang. Ini kan lain lagi ceritanya. Belum lagi bicaranya begini. Ada nggak upaya pemerintah nantinya untuk memulihkan sektor-sektor yang terdampak? Pertanian, perdagangan gitu. Ada nggak keseriusan ke sana gitu loh. Ya kan? Ada nggak upaya-upaya misalkan ya artinya yang dorongan untuk pemulihan beberapa sektor itu memang diinisiasi dari pemerintahnya, bukan dari swadaya masyarakatnya secara mandiri gitu loh. Ada nggak seperti itu? Nah itulah yang diharapkan sebenarnya dan itulah yang dibutuhkan sama masyarakat kita saat ini. Jadi kalau misalkan itu juga nggak ada, maka kita nggak punya indikator yang jelas untuk menunjukkan proses pemulihan itu nanti akan seperti apa gitu loh. Tergambar ya. Iya, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, saya pikir udah nggak itu lagi, itu udah nggak relevan lagi nantinya dijadikan menggambarkan proses pemulihan ekonomi di masyarakat. Apalagi kita nanti terancam inflasi tinggi. Itulah dia. Baik. Oke, ini kita jawab satu lagi dari Sabrina Ulina. Statement Presiden jelas bahwa selalu menyinggung soal sawit. Beliau juga bilang kalau hilirisasi harus mensejahterakan rakyat. Tapi faktanya saat banjir begini perusahaan sawit besar masih bisa survive sementara petani sawit rakyat langsung miskin mendadak. Apakah kue hilirisasi itu sebenarnya cuma dinikmati yang di atas sementara resikonya dari banjir itu ditanggung yang di bawah? Siapa yang mau komentar silakan. Aduh. Iya, silakan Bang dari dulu. Ya ironisnya ya seperti itu ya. Kenapa Pak Prabowo masih berusaha melindungi sawit? Sebetulnya kan masih banyak petani gurem yang juga memiliki sawit misalnya di bawah 10 hektar kan banyak kan. Banyak banget, itu banyak banget. Aceh, di Riau. Tapi masalahnya ada juga beberapa kita tahu perusahaan yang menguasai berjuta-juta hektar, ratusan ribu hektar gitu kan. Nah, dalam kasus bencana ini memang membuktikan bahwa yang paling terdampak itu tadi di pertanyaan itu udah ada jawaban juga sebetulnya. Ketika bencana ini terjadi yang paling sial itu ya yang
apa kecil juga. Ini ini sebetulnya kalau mau dibawa lebih serius persoalannya ke redistribusi kekayaan. Saya sih saya tahu ataupun saya bisa bilang misalnya Pak Prabowo, Presiden Prabowo yang menganggap atau yang mengambil keputusan untuk supaya tidak menerima bantuan asing itu karena merasa bahwa kita itu mampu. Sebetulnya di satu sisi mungkin ya gitu ya, kita sebetulnya mampu karena dari kekayaan kita ya. Masalahnya kan kekayaan yang dimiliki di Indonesia ini tidak didistribusikan secara adil gitu. Ada ketimpangan penguasaan lahan, ketimpangan sawit, ada perusahaan besar yang menguasai ratusan ribu hektar yang tadi saya mention di awal yang sebetulnya ketika ini terjadi kan mereka aman-aman aja. Iya. Ya nggak terlalu terdampak. Justru yang tadi semua yang disebutkan oleh Bang Gun tadi banyak aspek di sektor pertanian yang hancur gitu. Makanya kemudian mungkin balik lagi ke apa ya? Saya selalu punya prinsip bahwa kita itu harus memaksa negara untuk berpihak gitu. Saya melihat beberapa narasi di sekitar bencana ini adalah misalnya warga bantu warga, korban bantu korban. Itu kan sebetulnya menunjukkan negara nggak hadir. Dan itu juga menunjukkan dan ketika negara nggak hadir, ketika itu terjadi warga bantu warga, negara nyinyir pula kan yang anggota DPR kemarin dari mana tuh yang bilang jangan paling Sumatera gitu. Pemerintah sudah mengucurkan dana triliunan rupiah itu nggak ada gembar-gembor gitu. Masalahnya kan memang itu udah jadi tugas pemerintah gitu. Kewajiban pemerintah ketika terjadi keadaan gahar seperti ini, mereka yang harus melakukan itu gitu. Makanya ketika itu reaksi-reaksi seperti itu yang menggambarkan sebetulnya banyak elit politik kita itu nggak memahami gitu ya. Dan satu lagi ada dua, apakah dia nggak memahami atau karena itu tadi yang di awal dia juga pelaku bisnisnya sehingga dia jadinya nggak melihat dengan empati tadi jadinya. Ya tone deaf kan. Masalah pejabat kita sekarang itulah tone deaf. Empati. Baik, masih ke Bang Pradik, ini kita mau tanya bagaimana friksi politik pusat dan daerah di Sumatera ya. Artinya konflik kepentingan politik antara elit pusat dan daerah yang kemudian menghambat alokasi dana rekonstruksi. Kemudian berdasarkan pengamatan Bang Fredrik ini di lapangan, kira-kira faktanya seperti apa? Karena kan kita melihat tadi bagaimana dari CNN ya, video yang ditampilkan kondisinya seperti itu gitu kan, sudah nggak sanggup lagi ya melihat ada beberapa orang hampir mingguan belum mengkonsumsi sesuatu. Di satu sisi kalau kita melihat tadi pemerintah menyatakan kita menolak bantuan dari luar, ya. Kemudian juga sampai yang terakhir yang heboh di Medan tadi, bantuan dari Uni Emirat ya. Nah, kemudian dikembalikan itu kan 30 ton beras ya dikembalikan. Nah, kalau kita ngelihat fakta kan beberapa video menggambarkan bahwa Aceh ya khususnya ini kondisinya kan sudah memasang bendera putih. Ya, kemudian itu menunjukkan bahwa mereka tuh udah angkat tangan, bahkan beberapa bupati. Jadi kita agak dilema juga melihat kemarin bupati yang berangkat umroh gitu kan, karena sebetulnya dia nggak mampu gitu kan. Itu yang tone deaf tadi. Kita bingung juga, di satu sisi memang faktanya banyak juga pemimpin daerah itu yang sudah nyurati ke pusat minta dianggap sebagai bencana nasional, tapi juga belum direspon sampai dengan saat ini. Ini gimana ceritanya ngelihat ini sampai Mualim kemudian surati PBB ya? Ya itu apa yang terjadi di Aceh itu kemudian menggambarkan hubungan pusat daerah di Indonesia yang sebetulnya menyimpan masalah gitu ya. Saya kemarin agak khawatir juga, udah ada itu gerakan rakyat Aceh Merdeka atau Garap atau gitu ya singkatannya, itu muncul kan. Mungkin ya ada trauma historis itu kali ya, karena Aceh kan ada histori separatis ya khusus untuk Aceh. Tapi kan sebetulnya ini pemerintah itu sebetulnya nggak perlu melakukan represi, menutupi kalau misalnya dia cepat merespon gitu. Bila perlu kalau saya jadi Presiden Prabowo, bila perlu saya berkantor aja di Tamiang gitu. Supaya listrik terus dihidupin ya kan. Lumpurnya itu dikorek, jalan dibangun lagi, infrastruktur dibangun lagi, karena kan yang paling penting sekarang yang pertama itu memang itu kan infrastruktur. Betul. Kan. Jembatan yang menghubungkan itu tadi aspek kan interkonektivitas itu kan terputus yang berdampak pada tadi ekonomi jadi
distribusinya juga terganggu kan. Nah itu yang paling pertama sebetulnya mestinya cepat diatasi oleh pemerintah. Dan apakah pemerintah bisa? Sebetulnya bisa. Cuman masalahnya itu tadi, mungkin ya kenapa tidak ditetapkan status bencana nasional, itulah mungkin nggak mau mengerahkan, karena kan kalau dia udah status nasional dia harus kerahkan lebih banyak anggaran, mungkin lebih banyak pasukan TNI Polri yang membantu rehabilitasi. Tapi kan kita lihat sebetulnya dari pemberitaan, dari juga omongan teman-teman gitu, itu kan memang kondisinya itu betul-betul butuh banyak bantuan dan cepat gitu. Saya kemarin riset wawancara dengan salah satu NGO, dan NGO ini bilang dia donor dia dari salah satu negara di Eropa sebetulnya udah siap untuk menyalurkan bantuan dalam jumlah yang besar. Dan tinggal proses ini aja, proses pengiriman aja gitu. Saya nggak tahu apakah dalam bentuk uang atau barang ya. Karena karena kan banyak juga yang dalam bentuk uang terus belanjakan di sini kan. Karena kayak beras itu pun yang saya dengar itu sebetulnya mereka beli berasnya di sini sebetulnya, bukan dikirim dari sana. Tapi nggak jadi nih yang dari Jerman tadi karena itu tadi, karena tidak menerima regulasi itu ya. Regulasi untuk tidak menerima bantuan asing. Gitu. Jadi bagi saya sih ya kita harus terus dorong pemerintah untuk ya kalau nggak mau menetapkan bencana nasional ya terimalah bantuan asing. Gitu. Tapi jadi apa ya? Jadi ini ya, kalau nerima mungkin gini ya, kalau nerima bantuan asing artinya kan jadi bertentangan dengan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Oke. Karena kalau bencana nasional pasti butuh sama kayak Aceh lah ketika atau tsunami ya. Ketika tsunami bencana nasional kan asing masuk semua tuh. Dari Turki, dari apa segala macam kan. Tapi kalau sekarang itu memang seiring sejalan tuh dengan tidak ditetapkan bencana nasional artinya masih dalam kendali. Kalau masih dalam kendali nggak perlu bantuan luar gitu. Mungkin ke situ kali ya. Saya juga baru kepikiran. Baik. Oke, kalau dari pengalaman global, strategi apa yang paling efektif untuk membangun ketahanan ekonomi Sumatera terhadap bencana berulang? Tadi kan ada trauma-trauma kemungkinan kan, gitu ya. seperti diversifikasi ke sektor hijau dalam rangka upaya bangkit kembali, dan rekomendasi kebijakan apa untuk akses kredit dan digitalisasi. Di satu sisi fakta bahwa efisiensi Kemensos tuh menyebutkan kan, kita kemarin lihat tuh bahwa terakhir tadi kita lihat bahwa dari Kemensos itu, karena mungkin ini pengaruh dari efisiensi juga, itu ngasih jaminan 10.000 ya per hari. Per hari ya. Ada lihat mungkin beritanya. Ada. Kan? Ini gimana komentarnya? Kalau global ya, gini. Pertama kalau kita lihat dari bencana yang terjadi belakangan ini, itu kan yang paling kelihatan kan dari masalah yang ada. Ketahanan pangan itu yang paling utama sebenarnya. Gimana pemerintah itu menciptakan sebuah ketahanan pangan yang seharusnya itu udah ada dari dulu. Jadi kalau misalkan ya anggap aja ini jadi pelajaran, misalkan begitu tuh. Kita anggap menjadi pelajaran, terus kita nanti tuh coba pikir ke depannya bagaimana memiliki stok pangan daerah masing-masing, mungkin per level desa ya, kalau bisa di kelurahan lah ya gitu ya. Yang bebas dari banjir dan bebas dari gangguan-gangguan yang sifatnya itu tak terduga. Pada saat kemarin ada bencana di Tapanuli, ya kan, itu gudang Bulog itu relatif aman karena memang dari setting dari awal tempatnya bebas banjir gitu kan ya, terus bangunannya punya kerangka struktur tertentu gitu kan ya. Nah itu sebenarnya bisa diterapkan. Terus sambil lagi dengan pengelolaan manajemen stoknya itu tadi bisa seperti itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalkan kita lihat ada nggak strategi yang bisa dilakukan agar bencana berulang ini itu tidak memberikan efek yang terlalu besar terhadap ekonomi gitu kan ya. Yang pertama yang perlu ditanamkan adalah sekalipun kita punya BMKG yang kalau memproyeksikan ya cuaca seperti apa atau iklim seperti apa, impact terhadap kerusakannya itu kan nggak bisa diukur gitu kan ya. BMKG hanya bilang bahwasanya ini akan ada badai, hujan, siklon segala macam ya kan ya. Tetapi proyeksi itu memang setiap hari ada gitu loh. Saya kan juga sering lihat di grup WA gitu kan ya, selalu ada. Memang proyeksi itu benar adanya gitu kan ya. Tetapi misalkan gini, nanti ada misalkan kalau misalkan saya seorang paranoid, nanti ada kecelakaan di sana. Kecelakaannya ternyata ringan Pak, cuman nabrak, luka licet. Ada kecelakaan berat. Beratnya ternyata
korbannya satu. Tapi begitu, ada kecelakaan luka berat, ada ribuan orang yang meninggal. Nah, lain lagi kan ceritanya kan. Nah, ini jadi dampak kerusakan yang ditimbulkan dari proyeksi itu tidak ada yang ditampilkan oleh BMKG kan ya. Dia hanya beri proyeksi cuaca. Dan memang nggak bisa kan? Memang nggak bisa pada dasarnya memang gitu kan ya. Jadi memang pada dasarnya itu kalau seandainya kita ngelihat apakah nantinya bencana ini punya dampak kerusakan yang lebih besar terhadap perekonomian yang diharapkan tuh nanti ke depan dijadikan pelajaran dan kita punya jalan-jalan keluar yang cepat untuk mengatasinya. Sebenarnya sih ada pada masalah pengaturan anggaran itu tadi. Letaknya itu ada di APBN sebenarnya. Kalau saya sih bilang begitu, ada di APBN. Nah, jadi kalau misalkan bagaimana meminimalisir dampak impact dari bencana ini agar tidak berkepanjangan, nah itu tadi anggaran dialokasikan secara khusus agar supaya bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Kalau misalkan kita bicara, bagaimana nantinya ekonomi yang bisa tumbuhkan di masing-masing wilayah yang terdapat bencana? Pada dasarnya kalau misalkan kita bicara Aceh Tamiang, Langkat gitu kan ya, atau Tapanuli yang ada banyak perusahaan sawitnya, itu sebenarnya pengusaha tuh udah mikirin. Dia udah berpikir gimana cara menyelesaikan itu gitu kan ya. Nah, tinggal nanti pemerintahnya. Ini yang punya lahan-lahan kebun mandiri ini siapa-siapa aja sih yang kesulitan gitu kan. Dia butuh pupuk apa, butuh pendampingan seperti apa. Jadi lagi-lagi APBN itu yang akan dijadikan tumpuan agar proses penyelesaian di beberapa sektor tadi bisa cepat selesai gitu kan, bisa cepat pulih gitu loh. Tetapi kan belakangan ini kan kelihatannya ya yang saya lihat gitu kan, yang dalam kacamata saya itu kan yang masyarakat yang lebih banyak bergerak sendiri nih dalam proses pemulihan ekonominya. Dan kalau kita lihat di tengah kondisi yang seperti sekarang ini yang katakan di Aceh itu ada kota zombie begitu kan ya. Nah, itu kan seolah-olah kan memberikan gambaran ekonomi nggak akan hidup di situ gitu kan ya. Ini ekonomi belum hidup loh. Begitu kan ya. Jadi proses pemulihan tuh kapan bisa dilaksanakan gitu kan ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Jadi nggak ada sebenarnya memang solusi-solusi yang konkret ya, karena memang pertama kita tidak memiliki kemampuan untuk memproyeksikan berapa dampak kehancuran dari bencana itu tadi ya sebelum kejadian. Tetapi memang sebaiknya dari awal gitu kan ya dikembalikan aja lah aturan-aturan bagaimana caranya memposisikan anggaran itu tadi sesuai dengan kaidah-kaidah ketetapan internasional seperti 5% hingga 15% dari APBN atau APBD dijadikan sebagai anggaran untuk menjalankan bencana untuk yang terduga itu tadi gitu kan ya. Atau gitu kan ya kalau kita bicara masalah ekonomi hijau sebenarnya gini nih. Sawit itu justru ya kan ya dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi hijau belakangan ini. Untuk bioetanol gitu. Bioetanol, biodiesel. Di situ tuh muncul sebenarnya gitu kan ya. Tapi punya efek lain juga. Nah iya. Tapi jangan salah ya kan ya. Kalau kita bicara hutan yang monokultur yang isinya sawit dengan hutan yang banyak jenis ragam tanaman, tentu impact alamnya tuh beda gitu kan. Tadi saya coba menyinggung nih. Boleh nggak kalau misalkan nanti ke depan itu prestasinya itu bukan pertumbuhan ekonomi tapi zero growth bilang begitu kan ya, atau mungkin semakin minus bilang gitu kan ya. Nah, masalah kita yang paling fundamental adalah kita punya distribusi kekayaan yang tidak merata. Sehingga kemiskinan itu tetap ada. Kayak gitu kan ya. Kemiskinan itu punya potensi memicu masalah sosial. Kalau masalah sosial muncul berarti stabilitas negara terganggu. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga caranya bagaimana kemiskinan itu akan teratasi. Yang perlu diatasi dulu kan kemiskinannya dulu gitu kan ya. Nah, ada juga pendapat begini, kalau seandainya pertambangan kita, perkebunan kita itu dikelola dengan baik, masyarakat kita tuh bisa dapat puluhan juta satu orang gitu kan ya. Itu masuk akal nggak? Masuk akal banget. Nah, tetapi di sisi lain kita tuh punya elit global, yang elit global ini yang memang bisa mengatur sebuah negara itu masuk dalam kerangka kebijakan ekonomi yang seperti apa. Contoh, kita ngelihat Singapura nggak punya apa-apa, tapi kayaknya luar biasa. Kenapa? Sebagian kekayaan kita itu ya, mungkin sebagian besar bahkan kekayaan kita itu tersimpan di sana, sehingga perputaran uangnya itu banyak muter di sana. Mereka datang kemari ke Indonesia sebagai investor, ya kan itu. Padahal uangnya kita juga, gitu kan ya. Nah ini sebenarnya yang perlu diselesaikan. Jadi kalau saya bilang kunci utama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran itu adalah menutup kebocoran, seperti yang dikampanyekan Pak Prabowo di awal. Nah, salah satunya di mana pintu masuknya? Bea cukai. Ya kan ya. Kita tuh kan sekarang ini kan banyak gitu isu-isu under invoicing. Under invoicing itu begini loh gampangnya. Saya jual sawit 1.000 kilo ke Singapura ke India, tetapi tercatat hanya 700 kilo atau 500 kilo. 500 kilonya simpan di mana nih? Ya kan ya. Enggak kan berarti kan saya ngekspor gitu kan ya. Harusnya uang itu kembali dengan angka dari asumsi 500 kilo kali berapa harganya, tetapi yang ternyata 1.000 kilo dari berapa harganya, tapi yang ternyata hanya separuh yang masuknya.
Berarti kan memang ada praktek-praktek yang memang ini yang sengaja yang sengaja dibiarkan, kan begitu. Sebenarnya kalau itu kembali ke Indonesia ini kaya semua benernya ya kan ya. Harusnya, Tetapi ya begitulah dia ya. Tapi begitulah ada ketimpangan ekonomi yang memang itu tercipta secara sistematis gitu loh. Baik. Dan ini nggak hanya menyangkut elit nasional, tetapi juga elit global juga saya pikir dan saya meyakini ya sampai hari ini tuh elit global juga bertarung juga punya tanggung jawab dan juga mengintervensi kebijakan-kebijakan seperti itu. Baik. Termasuk kebijakan kita tuh pada saat setelah krisis ekonomi kita juga ikut pada aturan IMF kan begitu Iya, kan. benar. Itu kan salah satunya elit global yang menggerakkan ekonomi kita. Baik. Kita coba jawab pertanyaan lagi, boleh ditampilkan mungkin pertanyaan? Kita pengen pertanyaan lihat. Ini sudah masuk sholat maghrib juga untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya. Ya. Dari Ferdian Sagunawan ya. Wah, saudaranya Bang Gun dong. Oh iya. Iya, Tapi udah nih dari kita baca tadi belum? belum. Disaster kapitalisme. Oh, oke. Coba dari Ferdiansah Gunawan, ya. Bang Ben pernah baca ada istilah disaster kapitalis di saat rakyat miskin karena banjir, siapa sih pihak-pihak yang justru panen duit dari proyek perbaikan infrastruktur dan pengadaan bansos pasca bencana ini? Dan sekaligus juga mau titip pertanyaan nih, ada nggak kira-kira potensi korupsi di dalam konteks ini gitu? Oh pastinya dong, ya kan. Ya kalau bisa bicara potensi pasti ada aja. Kalau disaster kapitalisme, ini kita lagi ngerasain ini sebenarnya. Kita lagi ya kalau kita sebagai warga Sumatera ya kita lagi merasakan lah itu. Jadi sebenarnya gini ya, kapitalis itu kan kalau saya menyimpulkan tuh begini. Pertama, manusia itu didorong untuk memenuhi hasrat duniawinya. Didorong dulu nih. Didorong gitu kan ya bahwasanya dunia itu kamu hidup di dunia, kamu tuh harus punya uang, kamu harus bisa bertahan hidup gitu kan ya. Kamu harus memenuhi segala kebutuhannya. Seperti kamu diatur dengan kamu tuh kalau misalkan makanan tuh bergizi tuh begini, kesehatan tuh seperti ini, harus ada vaksin, ada gini-gini. Jadi terus kita di jalan nih dengan marketing produk-produk tertentu gitu kan ya. Padahal bisa jadi apa yang mereka tawarkan itu sebenarnya sudah melewati kebutuhan pada dasar manusia. Nah, tapi kita dorong ke sana terus nih. Kita diciptakan sebagai manusia yang tidak akan pernah cukup. Iya. Kita Nggak pernah puas ya. Nggak pernah puas. Nah, kita akan diciptakan seperti itu. Ada aja produk-produk yang baru didorong. Di sisi lain ada pendapat di sisi lain didorong dengan cara-cara begini nih. Kamu tuh negara yang punya kekayaan alam yang tinggi, ya kan, perlu dikelola dengan sumber daya manusia yang banyak, ya kan ya. Didorong lagi nih untuk memiliki keluarga, punya anak, biar semakin banyak nih orangnya nih. Kan begitu kan ya. Jadi ekonomi itu bisa bergerak. Jadi saling menutupi gitu kan. Padahal ada loh di Australia itu pernah saya baca. Satu manusia nggak pernah pakai uang, dia cuma ternak angsa, ternak bebek, barter. Dia mandiri di situ. Apa subsisten istilahnya? Ya, di istilah Dia subsisten memenuhi kebutuhan dia sendiri. mampu gitu kan ya. Tetapi kita nggak seperti itu. Kita didorong, kamu harus punya kendaraan, punya mobil, punya sepeda motor, punya rumah yang mewah, segala macam. Hal-hal seperti itulah sebenarnya itu bibit-bibit kapitalis itu muncul di situ, ya kan ya. Dilepaskannya kita pada bahwasanya aku tuh cuma manusia yang sebenarnya tuh kalau sehari makan 2 piring nasi itu udah cukup gitu kan ya. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya ayam goreng yang di luar, makan luar gitu kan itu. Tapi kita nggak di setting seperti itu. Pendidikan kita juga didorong untuk ke sana. Kan gitu ya kan ya. Kita kan selalu dibilang untuk bersaing kan, bersaing sama ini. Prestasi itu diukur dengan kriteria tertentu yang intinya itu materi ujung-ujungnya. Nah, hal-hal kayak gitulah yang dimanfaatkan orang negara lain, di mana sekarang ini juga kebijakannya itu kalau kita bicara dunia, ini ada satu single mata uang yang mengatur semuanya. Nah, ini juga salah satu bentuk penjajahan sebenarnya. Nah, ini salah satu bentuk penjajahan. Dan mulai dinyinggung-nyinggung untuk tadi. Ini sebenarnya inilah alat kontrol sebuah negara untuk mengontrol negara yang lainnya pakai uang, gitu loh. Kenapa? Karena kapitalisme itu butuh uang, darahnya itu uang, geraknya itu dari uang, gitu kan ya. Siapa yang diuntungkan pada saat bencana seperti ini, misalnya begitu? Ya nanti pada saat proses rekonstruksi, proses pemulihan, ada anggaran yang besar di situ yang akan dimanfaatkan, gitu loh. Ada vendor-vendor yang muncul ya. Betul itu kan. Makanya nanti ini pun asing juga pada dasarnya endingnya juga akan memanfaatkan situasi kelemahan kita ini untuk meraup keuntungannya mereka. Jadi pada dasarnya saya nggak pernah menyimpulkan bahwasanya
satu gerakan ekonomi itu tidak murni karena ekonomi, tapi karena ada yang lain yang nempel di situ. Contoh, kalau misalkan ada bantuan datang gitu kan ya, kadang-kadang saya mikirnya begitu tuh, bantuan datang, tapi disisipkan nih dengan hal-hal lain yang menurut kepentingan mereka itu, semoga kita bisa terpengaruhi di situ. Nah, hal-hal seperti ini nih yang sebenarnya mungkin nggak kita lepas dari kapitalisme gitu kan ya. Dengan situasi yang sekarang, berdiri mandiri tanpa kapitalis, tanpa modal, tanpa uang gitu kan ya, itu butuh effort yang luar biasa. Dan mustahil juga kita bisa survive gitu kan ya dengan diri kita sendiri. Kenapa? Jumlah penduduknya banyak, kekayaan alamnya tuh udah mungkin udah nggak mungkin, alamnya ini udah nggak mungkin bisa menampung jumlah penduduk yang itu tadi. Jadi udah nggak seimbang nih dan tidak mencapai titik equilibrium tertentu, sehingga apa yang hasilnya? Yang hasilnya adalah kita butuh teknologi yang bisa menjadikan sebagai salah satu sarana agar alam ini bisa menghasilkan semua kebutuhan yang dimiliki manusia. Nah inilah kapitalisme tuh udah menjalar dan tidak ada satu negara pun lah mungkin ya yang bisa selamat dari kapitalisme. Kalau menurut saya sih begitu sih. Tambahannya mungkin silakan tambahkan. Ya tambahannya itu ada satu quotes, saya lupa dari siapa, apa Gandhi atau siapa ya, dia bilang bumi ini cukup untuk memberi makan 1 miliar orang, tapi nggak cukup untuk memberi makan 1 orang yang serakah. Itulah kapitalisme. Itulah kapitalisme itu ya. Iya. Baik. Itulah dia. Boleh kita coba baca lagi pertanyaan, karena ini kalau kita baca semua waktu kita nggak cukup kayaknya. Ya, dipilih aja kan. Dipilih aja. Ini dari Cynthia Ramadhani. Data menunjukkan kita ini daerah agraris, tapi begitu jalan lintas Sumatera putus 3 hari saja, harga cabai dan bawang di pasar langsung melonjak 200%. Apakah ini membuktikan bahwa konsep kemandirian pangan yang sering ada di pidato si beliau itu sebenarnya belum terwujud dan kita masih sangat rapuh serta bergantung total pada logistik luar. Ya gini, ini biar saya pecah logikanya ya. Ini gini, Sumatera Utara kita bicara Sumut. Sebenarnya Sumatera Utara itu mampu nggak memenuhi kebutuhannya semuanya? Oh enggak. Beras kadang-kadang kita beli dari Cianjur, kita beli dari Sulawesi, kita beli dari Aceh gitu kan ya. Cabai rawit kita butuh dari Aceh. Cabai merah, cabai merah kita bisa jual nanti ke wilayah yang lain. Kalau kemandirian pangan per masing-masing provinsi enggak. Tapi kalau kemandirian pangan dari Aceh sampai Papua, oh iya gitu kan ya. Nah, satu lagi. Ada nggak? Gini kan logikanya gini, nih mumpung di sini nih. Gini nih ya Mbak ya. Ada orang berpikir menanya saya nih, pertanyaan konyol banget gitu loh, Pak. Kita tuh punya ini ya, punya sapi. Tapi kenapa kita beli dari negara lain? Iya kan ya. Kita punya beras, tapi kenapa kita impor dari negara lain? Bukannya beras itu dari impor sana sampai kemari harusnya lebih mahal dong, ya kan? Kalau lebih mahal kan berarti kan harusnya nggak bersaing sama berasnya kita. Nah, ini fakta yang perlu saya jelaskan. Di luar negeri itu pemanfaatan teknologinya tinggi. Ini kalau misalkan kita sering nonton film-film fiksi gitu kan ya, itu ada salah satu petani rumahnya di tengah-tengah lahan, luasnya ratusan hektar, tapi dia sendiri yang ngelola itu. Kenapa? Selebihnya dibantu sama teknologi. Di sini dia kalau kita bisa bicara Arkansas lah di Amerika Serikat, itu tanaman padinya itu ya mungkin satu keluarga bisa mengelola ratusan hektar dengan teknologi yang sebuah canggih ya kan ya. Satu orangnya bisa petani gitu kan ya. Di sini 0,2 hektar lahan dikuasai sama satu orang petani, pada saat panen rame-rame, pada saat nanam juga rame-rame. Artinya apa? High cost punya kita. Mereka low cost. Nah, sama halnya juga dengan sapi. Sapi kita tuh beli loh, sapi bakalan dari Australia, dibeli kemari, terus digemukan, dipotong, baru dijual. Kenapa nggak beli sapi yang ada di Deli Serdang misalkan, atau di Langkat, itu kan ada gitu kan. Iya, tapi begini polanya. Kalau yang ada di Australia, ya kan ya, itu ribuan hektar padang rumput, dikuasain oleh beberapa orang aja peternak. Ya kan ya, ternak sapinya dibiarkan begitu, dipasang chip di telinganya, tempel, tek gitu kan ya. Pada saat lahir, nanti pada saat dewasa tinggal pantau. Oh udah 2 tahun nih, di mana dia sekarang? Dicari pakai helikopter, gitu dikumpulin begitu. Bayangin gitu kan ya. Sehingga kos untuk menghasilkan 1 ekor sapi di Australia lebih murah dibandingkan di sini. Di sini 4 ekor sapi dibangun ke rumah kandang gitu kan, terus diaritkan. Orang ngarit itu kan seharusnya kalau misalkan dia nanam kacang panjang gitu atau nanam apalah, kan bisa teralihkan ke sana kan. Dia fokus ke situ, sehingga kosnya untuk menjual sapi di sini dengan sapi di Australia itu beda. Nah, inilah
titik di mana kita itu terjajah secara ekonomi Ketimpangan sebenarnya. akhirnya ya. Ketimpangan. Nah, ini pola paradigma inilah yang sebenarnya harus dirubah. Makanya ada muncul land reform segala macam. Kalau lihat situasi yang sekarang, lihat situasi yang sekarang ya, antara kondisi ekonomi kita yang udah terlanjur seperti ini, kapitalis yang nanggung lah kalau saya bilang begitu kan ya, gitu kan ya, dibandingkan dengan kapitalis negara-negara maju. Saya balik pertanyaan, mungkin nggak kita bisa seperti mereka dengan situasi sekarang? Jauh dari kemungkinan enggak. Kita nggak mungkin bisa sampai ke sana. Kenapa? Kita udah terlanjur dijadikan sama negara-negara global gitu sebagai negara-negara pasarnya aja nih. Ini bukan negara-negara produsen. Memang benar kata Pak Prabowo selalu bilang ada negara yang tidak senang kalau kita maju gitu. Betul. Memang selalu benar. Itu pernyataan itu nggak pernah kita bantah. Tapi saya pikir menuju Indonesia Emas 2045 itu masih impossible banget dengan situasi yang seperti yang sekarang ini. Kita masih mikir apa nih sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang bisa kita dorong biar supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, terus kita menjadi negara kaya gitu kan ya. Saya pikir agak kesulitan karena kita udah terlanjur ya. Mereka udah terlalu sangat efisien, kita udah terlanjur jadi ke pasar-pasar mereka. Itu aja sih. Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan? Boleh dicek? Habis ya? Baik, kita ambil yang ujung-ujung aja ini. Nah, kira-kira kalau ke Bang Freddy ini, secara jangka panjang, bagaimana bencana ini bisa mengubah landscape politik Sumatera? Terlebih dalam perkara perebutan APBN dan kemungkinan juga investasi asing ke depan. Oke, kalau saya sih merasa bahwa dari bencana ini pertama sebetulnya kan peringatan itu sudah ada kan. BMKG sebelum hujan deras di tanggal 24 November itu kan sebetulnya udah merilis kan bakal ada badai siklon segala macam. Tapi kan kebiasaan kita selama ini kan mengabaikan itu, baik itu pemerintah, baik itu ya apalagi rakyat ya. Masyarakat. Ya, jadi semacam udah nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata yang datang besar gitu. Itu satu. Itu bahwa BMKG itu kan kerjaan saintifik, itu kan mereka mengamati gejala alam dan bisa memprediksi ke depan, dan kita kan ada kecenderungan bangsa Indonesia ini kan mengabaikan hal yang saintifik kan, makanya itu satu gitu. Kemudian yang kedua juga yang lebih penting juga adalah mulai mungkin perlu dipikirkan mitigasi bencana ini yang belum, kan kita tahu Jepang itu betapa siapnya dia dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan apapun, karena mereka ada di lokasi geografis yang tidak beruntung gitu ya, di tempat yang potensi bencana sangat tinggi, tapi mereka berhasil mempersiapkan diri dengan itu gitu. Nah, kita juga sebetulnya ada di situasi yang sama gitu, walaupun kita tropis, bisa kan terbukti ya badai bisa datang juga gitu ya, banjir juga, apalagi gunung api pun ada segala macam, oleh karena itu gempa pun ada. Nah itu mungkin ke depan perlu ada peningkatan mitigasi bencana yang disosialisasikan ke semua orang gitu. Kemudian yang terakhir juga, jadi saya merespon yang Bang Gun tadi terakhir ya, apakah kita bisa mencapai ketahanan pangan? Saya setuju sebetulnya dengan ide ketahanan pangan, dan saya juga menyadari bahwa Pak Presiden ketika menyampaikan itu sebetulnya mau menghancurkan orang-orang yang selama ini menjadi penyebab keborosan anggaran gitu, karena ada orang yang hidup dari pengusaha yang besar dari kuota impor kan gitu. Ketika ketahanan pangan itu diterapkan, nah banyak orang yang terganggu, itu sih saya melihatnya. Tapi ini bukan persoalan yang sebentar. Tadi Bang Gun sudah membawa diskusi yang kalau dalam ilmu politik itu ada namanya teori sistem dunia gitu. Teori sistem dunia itu membagi negara-negara yang ada di dunia ini jadi beberapa kategori gitu. Ada negara pusat, ada negara pinggiran, ada negara yang kerjaannya mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi, dan ada yang sebaliknya gitu, mengimpor bahan mentah dan mengekspor bahan mentah. Kita kan yang mengekspor barang mentah dan mengimpor barang jadi. Dijaga memang, dan ada memang struktur yang membuat kita ini supaya tetap jadi negara consumer aja gitu. Dalam dunia internasional itu pernah Indonesia itu frame-nya itu adalah sebagai gadis yang cantik atau pria yang tampan. Karena kita jumlah penduduknya besar. Jadi kita dijadikan pasar gitu. Perusahaan apapun akan melihat Indonesia itu sebagai pasar gitu. Nah, ini yang sebetulnya
salah satunya itu bisa diselesaikan dengan ketahanan pangan. Tapi problemnya itu berani nggak gitu membersihkan orang-orang yang Mental-mental yang begitu. mental-mental yang mengambil keuntungan dari perburuan rente gitu, Betul. dari kuota impor. Baik. Oke, kalau dari Mas Gunawan nih, kira-kira apa sih rekomendasi kebijakan moneter jangka pendek terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pasca bencana ini? Ya pertama sih kalau saya mikirnya kalau dari sisi moneter sih memang suku bunga lagi turun ini trennya gitu kan ya. Tetapi memang kebijakan-kebijakan kayak Pak Purbaya itu ya mohon maaf nih Pak Purbaya ya, kalau misalkan dari hasil pengamatan kita angka yang diletakkan di bank perbankan 200 triliun itu yang harusnya yang mengendap di Bank Indonesia, ternyata memang impactnya untuk disalurkan ke pengusaha juga rendah. Ini karena memang kondisi ekonominya itu jelek gitu kan ya. Tetapi memang gini sih, selain dari kebijakan moneter yang bisa dilakukan gitu kan ya, sebenarnya sih yang kita harapin itu ada pengelolaan fiskal ya, pendapatan-pendapatan dari sisi fiskal yang nggak harus dibanding dengan hutang lagi. Sejauh ini kan kalau misalkan ada bencana, ada MBG gitu kan ya, ini kan tumpuannya ke Bank Indonesia terus nih kalau yang saya lihat ini begitu kan ya. Coba deh ada kreativitas nggak untuk menyelesaikan masalah kebocoran yang lari ke luar negeri, seperti uang-uang yang harusnya masuk ke tempat kita tapi justru ngendap di negara lain. Nah ini yang perlu diselesaikan. Punya keberanian nggak Pak Prabowo nantang itu? Kan gitu kan, walaupun memang ada langkah-langkah untuk mereformasi dari sisi kebijakan biaya cukainya ya, untuk supaya nanti biar menghasilkan pendapatan tambahan lah bagi negara ini. Tetapi di luar itu semua ya, saya justru pengen nanya nih ke Bang Predik nih. Beliau kan namanya Predik itu kan, dari awal saya kenal kayaknya punya hitung-hitungan ke depan ini, saya bilang begitu kan ya. Gini Bang Predik, yang satu hal yang mengusik saya sampai saya tuh kadang-kadang berpikir ya, sebelum tidur tuh kadang-kadang terbayang gitu. Kalau warga Aceh sampai berani mengibarkan bendera putih, ya, atau warga Aceh berani mengibarkan bendera GAM, gitu kan ya. Berarti kan memang ada batas-batas tertentu yang udah dilewatin, yang dia tuh merasa nggak puas dengan pemerintahan ini. Nah, Betul. pernah nggak mengukur sebuah indeks tertentu? Kalau dari ekonomi kan sebenarnya terlihat ya, orang nggak bisa makan, orang akan melakukan apapun, mau mencuri, mau membunuh, kriminalitas akan tinggi. Itu kan terlihat sebenarnya. Ini kan bencana nih konteksnya gitu kan. Sampai mereka berani seperti itu, sebenarnya batas apa sih yang membuat mereka berani melakukan itu? Batasnya itu letaknya di mana? Sehingga nanti ke depan itu akan jadikan sebagai sebuah variabel untuk melihat sebenarnya kebijakan ekonomi itu sampai kapan sih yang bisa diterima, ditoleransi sama masyarakat, dan kalau misalkan berada di bawah titiknya mereka akan bergejolak. Itu jadi pertanyaan besar buat saya tuh. Boleh nggak Bang? Izin ya Bang ya. Approval rating pemerintah. Approval rating. Ya, indeks kepuasan. Tapi problemnya kan begini, saya nggak tahu lembaga pengindeks atau siapapun yang melakukan survei indeks kepuasan itu betul metodologisnya. Nah itu dia kan. Karena gini, approval rating itu sangat penting bagi rezim, Bang. Kenapa? Karena itu menunjukkan legitimasi dia, legitimasi si penguasa. Ketika approval ratingnya tinggi, maka kebijakan apapun yang teorinya, ketika approval rating tinggi, kebijakan apapun yang dia keluarkan pasti akan mendapat dukungan dari rakyat. Sebaliknya, tapi kan jadinya gini, approval rating itu dipengaruhi oleh apa sih gitu? Oleh kebijakan pemerintah. Dan approval rating itu akan mempengaruhi apa? Kebijakan pemerintah juga. Jadi seperti telur dan ayam nih, dua hal ini. Gitu. Approval rating dan kebijakan. Jadi kalau Abang tanya tadi apa indeks pengukuran yang biasa dipakai dalam ilmu politik dan juga yang sering dijadikan patokan bagi penguasa politik gitu ya. Presiden, gubernur, bupati, wali kota untuk melihat seberapa berhasil dia adalah indeks kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Baik. Ya, walaupun memang ada klaim narasi bahwasanya kita udah bekerja keras ya kan ya, kita sukses untuk mengendalikan bencana banjir, tapi itu kan narasi gitu kan ya kan. Yang saya nggak ngerti itu apa indeks kepuasannya itu berapa persen itu di masyarakat Aceh, saya nggak ngerti itu. Tapi faktanya mereka melawan dengan bendera putih begitu kan sebenarnya kan jadi kontradiktif gitu kan ya. Saya juga bingung gitu kan ya. Berarti kan bisa jadi di lembaganya gitu yang melanggar rating yang mengukur rating itu tadi tuh yang bisa di pesanan nggak tahu lah. karena itu tadi Bang, uniknya approval rating itu dia lahir dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, tapi dia juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Baik. Karena itu
penguasa sangat berkepentingan supaya approval ratingnya tinggi. Oke. Sekarang berapa ya? Sorry, terakhir. Kalau nggak salah survei terakhir tuh 80-an sekian %. Jadi artinya kalau ada 100 tinggi orang, banget itu. 8 tinggi. Makanya kalau tapi kenyataannya kan kayaknya nggak kayak gitu kan. Kalau Iya, kita lihat iya kan. kita lihat postingan pemerintah, cek aja kolom komentar, lebih banyak negatif atau positif. Iya, itu kan harusnya kan jadi approval rating juga bagi kita kan. Oke, sebelum kita tutup kita pengen lihat cuplikan video terakhir dan kita minta juga tanggapan dari narasumber masing-masing, singkat saja nanti. Kita coba saksikan dulu tayangan video berikut ini. Oke, cukup. Apa komentarnya dengan baju yang dia pakai dan tetesan air mata dari seorang bapak itu? Kalau saya sih menangkapnya bahwa warga yang terdampak bencana ini sangat bergantung pada pemerintah. Itu ya, berbahaya bang kalau lebih jauh. Ya, tapi itu menggambarkan bagi saya yang memang apa ironisnya adalah satu-satunya tempat harapan itu ya pemerintah gitu. Silakan. Ya, kalau ngelihatnya sederhana aja, orang yang lapar, orang kena bencana, orang yang diselamatkan hidupnya, dia nggak akan lihat siapa di depannya, ya kan ya. Yang siapapun orang yang datang itu pasti ya dia terima siapapun itu kan begitu kan ya. Yang sampingnya tadi kan orang Malaysia tuh. Iya, ya kan. Yang saya lihat itu gitu kan ya. Jadi saya pikir ya dia nggak akan lihat wah ini pokoknya siapa yang nyelamatin dia pada hari itu itulah dewanya, itulah penyelamatnya dia gitu kan ya. Sesimpel itu ya. Ya simpel itu aja. Kalau manusia lagi kesulitan kan begitu kan. Pak ini saya nggak bisa makan, ini saya kasih berlian mau nggak? Ya nggak mau ya, butuhnya nasi gitu kan ya. Ya kan. Pasti begitu. Baik. Ada imbauan mungkin untuk pemerintah kali di momen ini. Saya simpel aja, lebih peka deh. Dan saya adalah orang yang sangat concern dengan data, yang selalu coba-coba untuk ngorek-ngorek data, apapun yang disampaikan oleh pemerintah dari narasi-narasi keberhasilannya, coba lihat kondisi realita di lapangan, ketekannya media-media itu kan sekarang kan, oke lah kita nggak usah bicara media mainstream, banyak media sosial yang saya pikir itu bisa lebih memberikan ruang bagi siapapun untuk ngomong di situ ya. Yang selama itu bukan buzzer, saya yakin itu bisa harusnya itu dipertimbangkan sebagai bahan masukan gitu loh. Ya selama ini kan yang sering kita dengar itu banyak nih orang-orang yang di sekelilingnya Pak Prabowo itu yang nggak bener gitu kan ya. Memberikan informasi listrik yang katanya itu udah 93% nyala begitu kan ya. Ya coba deh ini diperbaikin gitu loh. Ini coba di apa ya dijadikan cobalah dijadikan inilah ya, dijadikan masukan gitu kan ya. Ya boleh punya pembantu ya, punya asisten gitu kan ya, tetapi coba dengarkan secara langsung nih apa yang terjadi gitu kan ya. Nggak perlu lah kita ya mungkin bisa aja wartawan CNN itu menggambarkan realita di lapangan karena toh kita yang di Medan pun ya, saya yang di Medan dari banyak orang nih yang udah pernah ke Takengon, udah pernah ke Bener Meriah, udah pernah ke Aceh Tamiang, ke Langkat, ke Tapanuli. Pada saat ngumpul mereka juga menceritakan hal yang sama kok. Ya. Yang saya pikir apa yang disampaikan oleh media sosial itu belum ada yang terbantahkan. Betul. Nah, itu yang saya sampai yang saya dapat dari situ, saya gali data kok. Ini sebenarnya proses pemulihan ekonomi itu kayak gimana kalau misalkan penyelesaiannya itu seperti ini kan gitu kan ya. Akhirnya kan untuk hal yang seperti itu aja itu saya harus ngambil kesimpulan. Teman-teman saya yang liput-liput yang di media saya tanyakin satu-satu. Kayak gimana sih kondisi di sana tuh, gambarnya seperti apa sih? Seperti apa sih kondisi listriknya gitu kan ya, kayak gimana sih kebutuhan pangannya gitu kan ya. Semuanya menjawab kacau. Bayangin itu kacau gitu kan ya. Ini kan di luar klaim-klaim yang disampaikan pemerintah kan. Nah ini bawah kendali. Ya. Iya kan. Jadi saya pikir ini kita mengkritik ya pemerintah agar jangan inilah ya, jangan hanya melihat data-data yang disampaikan oleh para pembantu yang di sekitaran mereka, tetapi memang coba deh kalau boleh ya, kalau boleh saya sarankan gitu kan ya. Itu masyarakat gitu kan ya, coba dikasih kesempatan yang terdampak gitu kan ya, memberikan nih gambaran secara langsung apa yang dialami dia pada hari itu juga gitu loh. Coba terima itu sebagai bentuk koreksi. Kalau saya pengennya begitu sih. Dari Bang Freddy terakhir sekali lagi mungkin. Ya. Closing statement terkait dengan himbauan kepada pemerintah mungkin. Ya saya menambahkan Bang Gun, tadi saya sepakat sama yang sampaikan Bang Gun terakhir. Mungkin caranya adalah dengan berkantor lah di sini gitu ya. Iya. Entah di
Sumut, Aceh atau Sumbar. Sumbar ya. Dan satu lagi tolong kalau yang bagi saya yang juga penting adalah kan salah satu yang saya lihat problemnya ini adalah di komunikasi. Komunikasi pemerintah ke warga dan itu banyak pejabat-pejabatnya yang di sekeliling tadi sudah disampaikan Bang Gun disinggung pejabat-pejabat yang menjadi sumber menyulut amarah gitu. Maunya itu Pak Prabowo berani untuk mengambil tindakan memecat gitu, mereshuffle segala macam. Gitu aja sih Bang. Baik, oke. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada sahabat podcaster yang sudah ikut aktif berinteraksi dengan kita di kolom komentar tadi. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sempat kita bacakan dari semua pertanyaan. Sekali lagi kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kemudian agar pesan-pesan pada diskusi kita ini tersampaikan khususnya kepada pemerintah agar kemudian bisa menyelesaikan lebih cepat agar kondisi juga lebih cepat pulih dan ekonomi cepat bergerak kembali ya. Mengingat ini sudah akhir tahun dan memasuki menjelang kurang dari 100 hari Ramadan. Ramadan ya. Kemudian juga Idul Fitri yang memang momen di mana masyarakat pada umumnya membutuhkan momen yang kondusif ya untuk kondisi-kondisi di atas. Tanpa itu pun kadang-kadang inflasi juga terjadi ya. Apalagi dengan kondisi ada bencana ini mungkin akan lebih baik dan lebih bijak agar kemudian segera bisa terselesaikan ya bagi yang tadi mungkin bisa menentukan status tidak katakan bencana nasional, paling tidak penanganannya bisa sesegera mungkin ya harapannya itu. Saya Zain mohon undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.